Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Taufik dalam acara video podcast Pendekar, Pendidikan Seni dan Karakter. Malam ini kita sudah kedatangan tamu, narasumber yang sangat hebat sekali. Biasa saya panggil dengan Danang T. Selamat malam Bung Danang. Malam. Seni, sebenarnya apa itu seni? Hakikatnya berseni itu apa, Pak? Iya. Pelan-pelan ya, sambil jelasinnya ya. Oke, sambil diminum. Iya, karena kalau tanya tentang hakikat, maka di dalam pikiran saya itu banyak. Seni itu jika kita bicarakan tentunya sangat dilihat dari segi apapun akan terpusat, wujudnya akan berubah menjadi sebuah keindahan. Apapun seninya, kalau kita sudah mencoba menikmatinya, maka bayangan apa yang kita lihat, sesuatu yang indah itu sebenarnya sudah masuk kategori seni musik. Misalkan kalau Mas Topik yang muda ini ya. Sukanya dengerin lagu itu menurutnya memiliki keindahan seni, lukisan, pahatan, bangunan, apapun wujud yang indah itu seni. Itu hakikat dasarnya itu. Namun sebenarnya maksud yang terkandung dalam seni itu, art atau keindahan, mempunyai arti yang sangat luas. Arti banyak ya. Yang luas itu adalah manusia, individu atau sekelompok orang yang membuat suatu kegiatan yang bernilai estetis, yaitu tadi tujuannya adalah keindahan, kehalusan itu. Ya. Seni. Ya, selanjutnya bicara tentang topik malam ini, pandemi, irasional, dan menulis. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Ya. Pandemi itu sulit, masa-masa yang paling sulit. Namun sebenarnya kalau dilihat dari kacamata seni itu membicarakan sesuatu yang fundamental. Seperti halnya begini, yang paling ngeri, yang paling sengsara ketika pandemi adalah para kaum wanita sebenarnya. Kaum wanita. Dan bagaimana dan anak-anak itu. Bagaimana Anda bisa berasumsi seperti itu? Ya, karena kalau dihitung itu dari jumlah penduduk Indonesia itu, ya, sepertiganya itu adalah yang paling terdampak ketakutan itu adalah kaum wanita dan anak-anak itu. Sehingga hal seperti itu akan menimbulkan tujuan adalah untuk bertahan hidup. Sekarang pandemi ini penulis muda sangat berkurang, sangat banyak berkurang. Toh apalagi memikirkan nulis besok hidup atau tidak, itu yang mereka pikirkan begitu. Kegiatan seperti itu dapat mengurangi nilai kepenulisan dari berseni itu sendiri. Karena mood yang terjadi saat ini itu adalah cenderung ketakutan, takut yang bisa menimbulkan kegilaan, kestresan itu. Seperti dalam sebuah cerita itu, cerita si Pramudia Anantatur itu, yang judulnya adalah Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Juragan Musa itu selalu menakut-nakuti keluarganya si Ranta itu, sampai kematian dalam keluarga itu. Seperti cerita Datuk Maringgi itu wujud yang sangat mengerikan. Seperti pandemi ini, seolah-olah pandemi ini adalah seperti
malaikat, malaikat yang bisa mencabut nyawa siapapun. Lalu efeknya adalah kepenulisannya berkurang. Lah manfaat mengenai itu, seberapa pentingkah menulis ya? Menulis. Kalau saya pribadi, Iya. alhamdulillah tahun 2020 kemarin saya cetak 2 buku, dicetak di Batu Raja. Iya. Satu bukunya saya kasih judul, kasih tema My Dream, tentang impian-impian. Tujuan saya adalah supaya orang memiliki impian kembali. Karena hidup kalau tidak memiliki impian itu rasanya seperti mati. Lalu buku yang kedua saya di tahun 2002, enggak kedua sih, maksudnya di tahun 2000 itu ada 2 buku yang saya ISBN-kan, dicetak itu. Buku yang kedua judulnya adalah Kekal, tentang misteri kekal itu. Sebenarnya manusia itu bisa kekal. Yang seperti kita bicarakan saat ini, Mas. Ketika seseorang mau menulis gitu ya, hidupnya akan kekal. Ya. Begitu, Mas. Ya. Tuh. Terus ini, Ya. biasanya nulis itu untuk layak terbit. Biasanya penerbit melihat pentingnya peluang pasar. Lalu pertanyaannya, apakah Anda tidak takut jika karya Anda tidak terbit? Bergantung niatnya, Mas. Semua bergantung dari niat itu. Masalah media mau cetak, mau terima atau tidak, itu ya kita membaca kebutuhan media itu apa, tentunya keinginan media itu seperti apa. Karena media, katakanlah koran ini dengan koran yang satunya itu beda. Contohnya koran Suara Merdeka tentu beda dengan Republika, itu beda. Artinya begini, kalau mau nulis ya nulis saja, semua serahkan kepada Tuhan. Iya. Yang penting ungkapan hati ini dapat tercurah di tulisan, kemudian tulisan itu bermanfaat, ya kan? Kemudian tulisan itu jika benar-benar bisa dinikmati orang lain, ketika kita akan sampai akhirnya pun kita tidak ada, itu kita akan kekal di situ. Penulis itu bisa menyerupai raksasa yang sangat besar, yang bisa membuat tokoh-tokohnya itu, membuat lakon-lakonnya itu, membuat hal yang tidak ada jadi ada. Itu seorang penulis, tapi tidak mengaku seorang malaikat atau Tuhan, tidak. Dia hanya berkuasa untuk menceritakan, membuat tokoh, membuat latar, membuat makna di dalamnya, supaya dapat feel membaca itu. Maka seorang penulis harus benar-benar itu, Mas, apapun dirasakan itu, apapun dirasakan, dinikmati, kemudian latih menulis terus, jangan bahasa baku terus, bahasa kiasan itu, misalkan dapat terwujud itu. Pasti banyak yang dipelajari ya. Baik puisi, buku fiksi, dongeng, cerpen, semuanya bisa itu ketika niatnya ada gitu, dan berlatih terus. Begitu jawaban saya. Ya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Stimulasi apa yang biasanya Anda lakukan untuk menemukan ide-ide baru dalam menulis buku itu? Iya. Biasanya saya jalan-jalan, Mas. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ketika saya kelihatannya sudah moodnya ada, saya jalan-jalan untuk menghayati lingkungan sekitar atau masalah sekitar. Setelah itu hasilnya adalah mindfulness, Mas. Mindfulness itu adalah kegiatan sadar, kegiatan sadar yang kita lakukan. Iya. Kemudian pasti akan ada timbal baliknya itu, yaitu lebih baik dari yang kemarin. Maka sebenarnya begini, kalau kamu harus menulis tentang orang gila misalkan, sekalipun kamu harus menjadi gila, itu tidak apa-apa untuk merasakan situasi orang gila, atau melihat orang gila langsung, bagaimana cara dia pipis, kemudian bagaimana cara dia dapat makanan itu, bagaimana bau keringatnya, bagaimana
kulitnya yang selalu terkapar matahari itu. Gitu. Jadi Begitu, untuk bisa merasakan apa yang dirasakan gitu ya, Iya. biar dapat feel-nya gitu ya. Iya. Harus sering-sering gitu. Ya, demikian bincang-bincang pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu dalam podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.